Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya Dea Safira Nur Fitria dengan NIM 2101081100029 akan memperagakan pembelajaran dengan menggunakan model STAD pada materi busur dan juring lingkaran kelas 12 kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semangat semua ya pagi ini anak. Belum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengaji bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nadar-nadar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yaitu Baitullah. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-29. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ibadah haji umat Islam melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam rumus lingkaran, kita mengetahui adanya pi yang besarannya adalah 22/7, di mana dari angka 22 dan 7 tersebut berhubungan dengan ibadah haji yang disebutkan pada Quran Surat Al-Hajj yang merupakan surat ke-22 dan salah satu rukun ibadah haji, yaitu tawaf yang memutari Ka'bah sebanyak 7 kali membentuk lingkaran. Dalam pembelajaran kita kali ini diharapkan dapat mencapai capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran dengan benar. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan rumus panjang busur dan luas juring suatu lingkaran dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah mengenai panjang busur dan luas juring suatu lingkaran dengan benar. Sekarang, adakah yang masih ingat apa saja unsur-unsur yang ada pada lingkaran? Sekarang, adakah yang masih ingat apa saja unsur-unsur yang ada pada lingkaran? Saya masih ingat, Bu. Jadi, di lingkaran itu ada diameter, jari-jari, busur, juring, tembereng, tali busur, dan apotema. Begitu, Bu. Iya, tepat sekali. Sangat hebat. Tepuk tangan dulu. Kalau rumus luas dan keliling lingkaran, apakah ada yang masih ingat? Saya masih ingat, Bu. Jadi, rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Sedangkan kalau rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali dengan r. Begitu, Bu. Nah, semuanya sudah tahu ya kalau di rumus luas dan keliling lingkaran itu ada yang namanya pi. Tapi, apakah kalian tahu asal-usul dari pi? Tidak, Bu. Jadi, asal-usul dari pi yaitu dulu bangsa Mesir kuno yang diperkirakan hidup sekitar tahun 1650 sebelum Masehi menggunakan nilai pi yaitu 4 dikali 8/9 dikali dengan 8/9. Nah, kemudian sekitar tahun 250 sebelum Masehi, seorang ilmuwan
Archimedes, seorang ahli matematika Yunani yang sangat hebat, menggunakan poligon untuk membantunya menghitung nilai yang terletak antara 223/71 dan 22/7. Kemudian, Al-Kashi, seorang matematikawan Persia, menentukan nilai pi hingga 16 angka desimal pada tahun 1400. Dengan menggunakan teknik Archimedes, ia mengalihkan sisi-sisinya sebanyak 23 kali. Kemudian pada akhirnya sekarang diperoleh nilai pi yaitu 22/7 atau 3,14. Begitu anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar materi busur dan juring lingkaran dengan menggunakan metode pembelajaran STAD, di mana langkah-langkah pembelajaran tersebut yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi kepada peserta didik, yang kedua guru akan menyajikan informasi, dan yang ketiga guru akan mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, kemudian yang keempat guru akan membimbing kelompok untuk belajar, dan yang kelima akan dilakukan evaluasi. Sekarang silahkan kalian scan barcode yang sudah Ibu tampilkan dengan ponsel kalian masing-masing. Di sini kalian bisa belajar untuk menghitung panjang busur suatu lingkaran. Nah, setelah selesai men-scan barcode yang telah ditampilkan tadi, maka akan muncul menu seperti di layar. Di sini kita bisa menyelidiki panjang busur suatu lingkaran dengan memilih besarnya diameter roda dan juga besarnya sudut pusat busur lingkaran. Nah, kita akan langsung mendapatkan hasilnya di sini. Kemudian kalian bisa men-scan barcode tersebut untuk melihat animasi perhitungan luas juring suatu lingkaran. Dan berikut adalah tampilan dari barcode yang telah di-scan tadi. Dan berikut adalah tampilan dari barcode yang telah di-scan tadi. Dan berikut adalah tampilan dari barcode yang telah di-scan tadi. Dan berikut adalah tampilan dari barcode yang telah di-scan tadi. Sebelumnya, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Sekarang, silahkan berkumpul dengan teman kelompok yang sudah Ibu bagi. Setelah berkumpul dengan kelompoknya, silahkan kalian scan barcode berikut dengan ponsel kalian untuk melihat LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kemudian, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan jika ada materi yang kurang difahami, silahkan bertanya kepada Ibu. Setelah selesai berdiskusi kelompok, sekarang silahkan salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk nomor 1. Di sini kami mendapatkan rumus panjang busur AB, di mana diketahui jari-jarinya yaitu R, untuk sudut pusatnya yaitu alfa. Dan jawabannya alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Panjang busur AB sama dengan alfa per 360 dikali dengan 2 dikali pi dikali R. Jadi, rumus panjang busur AB adalah alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Begitu, Bu. Kemudian, untuk rumus luas juring AOB di sini diketahui jari-jarinya adalah R, sudut pusatnya adalah alfa.
Kemudian jawabannya alfa per 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran, sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat. Jadi kesimpulannya rumus luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat. Begitu, Bu. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Benar sekali jawabannya. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya, siapa yang mau maju lagi? Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab panjang busur. Di sini soalnya sebuah lingkaran dengan sudut POQ 45 derajat dan panjang OQ 7 cm. Kemudian hitunglah panjang busur PQ. Jawabannya diketahui alfa sama dengan 45 derajat dan R sama dengan 7. Kemudian penyelesaiannya panjang busur PQ sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 pi R. Sama dengan alfanya tadi diganti dengan 45 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya 22 per 7 dikali 7 sama dengan 5,5 cm. Jadi panjang busur PQ adalah 5,5 cm. Begitu, Bu. Saya juga mau, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjawab soal tentang luas juring. Di sini soalnya diketahui lingkaran dengan jari-jari 30 cm dan sudut pusat AOB sama dengan 120 derajat. Hitunglah luas juring AOB. Jawabannya diketahui R-nya sama dengan 30 cm. Kemudian sudut AOB sama dengan 120 derajat. Penyelesaiannya, Bu, luas juring AOB sama dengan rumusnya alfa per 360 derajat dikali pi dikali R kuadrat sama dengan alfanya 120 derajat dibagi dengan 360 derajat. Kemudian karena jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7, jadi pi-nya adalah 3,14 dikali dengan R kuadrat 30 kuadrat. Sama dengan disederhanakan sudut pusatnya tadi disederhanakan jadi 1/3 dikali dengan 3,14 dikali dengan 900 sama dengan hasilnya 942 cm kuadrat. Jadi kesimpulannya luas juring AOB sama dengan 942 cm. Begitu, Bu, apakah benar? Jadi kesimpulan dari presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman tadi yaitu untuk rumus panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran atau 2 kali pi kali R. Dan untuk rumus dari luas juring adalah alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran atau pi R kuadrat. Kemudian penggunaan pi ketika
Ketika angkanya bisa dibagi 7, maka pi-nya adalah 22/7. Sedangkan ketika angkanya tidak bisa dibagi dengan 7, maka pi-nya adalah 3,14. Untuk lebih memahami materi, silahkan simak video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng lingkaran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang OA, kalau kita perhatikan, OA ini merupakan jari-jari lingkaran, di mana panjang jari-jari lingkaran yaitu 42 cm. Dan sudut AOB, yaitu besarnya sama dengan 60 derajat. Tentukan A, panjang busur AB, B, luas juring AOB, dan C, luas tembereng AB. Nah, sekarang langsung saja kita mulai membahas soal bagian A. Panjang busur AB. Nah, mana yang dimaksud dengan busur AB pada gambar kita kali ini? Perhatikan di sini. Mulai dari titik A, lalu melengkung sampai ke titik B. Nah, inilah yang dimaksud dengan busur AB. Dan ada rumus yang digunakan untuk mencari panjang busur lingkaran jika yang diketahuinya ada jari-jari. Oke. Yaitu rumus yang digunakan adalah alfa per 360 derajat dikali 2 dikali V dikali R. Ingat, ini merupakan rumus busur lingkaran jika yang diketahuinya itu ada jari-jari lingkaran. Oke, sama dengan alfa itu merupakan besar sudut yang dibentuk tadi, yaitu besarnya adalah 60 derajat. Per di bawahnya 360 derajat dikali 2 dikali V. V yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R, jari-jari lingkaran tadi, panjang OA sudah disebutkan tadi, di mana panjangnya yaitu 42. Sama dengan, sebelum kita kalikan angka-angka ini, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contoh, 360 dibagi 60 hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Lalu selanjutnya perhatikan, 6 yang di atas dengan 6 yang di bawah sama-sama habis dibagi 6. Maka angka yang tinggal di sini tentunya pertama ada angka 2, lalu dikalikan dengan 22. Dan hasil kali dari 2 dikali 22 hasilnya adalah 44 dengan satuan di sini yaitu cm. Nah, seperti ini dia cara untuk menghitung panjang busur lingkaran. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal bagian B, yaitu luas juring AOB. Nah, perhatikan gambar kita kali ini. Mana yang dimaksud dengan juring AOB? Juring AOB yaitu daerah yang kita arsir ini. Nah, inilah dia daerah juring AOB. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari luas juring ini. Bagaimana caranya? Perhatikan, sangat mudah sekali. Jika diketahui salah satunya ada jari-jari, oke, tadi sudah disebutkan jari-jarinya tadi 42 cm. Maka rumus yang digunakan untuk mencari luas juring yaitu alfa per 360 derajat dikali V dikali R kuadrat. Ingat sekali lagi, ini merupakan luas juring jika yang diketahuinya salah satunya itu ada jari-jari. Maka inilah dia rumus yang digunakan. Oke, lanjut. Sama dengan alfa, ini merupakan besar sudut yang dibentuk tadi, yaitu besarnya adalah 60 derajat. Per di bawahnya 360 derajat dikali V yang digunakan yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat, itu kan sama artinya dengan R kali R.
Ingat tadi R-nya tadi atau jari-jarinya 42. Maka di sini kita tulis 42 dikali 42. Lanjut sama dengan, sebelum kita kalikan angka-angka ini, ada baiknya kalau ada angka yang bisa disederhanakan, ada baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu jika ada. Contohnya di sini, 360 dibagi 60 hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 42 yang di atas ini dibagi dengan 7, kita peroleh hasilnya 6. Selanjutnya, perhatikan, 6 yang di atas sama-sama habis dibagi 6 yang di bawah. Sehingga angka yang tinggal sekarang, yang pertama ada angka 22, lalu dikalikan dengan 42. Dan hasil kali dari 22 dikali 42, hasilnya adalah 924. Dengan satuan untuk luas, yaitu cm kuadrat. Nah, seperti ini dia cara untuk mencari luas juring lingkaran. Sangat mudah sekali. Setelah semua sudah memahami materi mengenai luas juring dan panjang busur pada lingkaran, sekarang untuk mengetahui tingkat kefahaman kalian semua, Ibu akan memberikan kalian asesmen individu. Nah, sekarang silahkan keluarkan teleponnya masing-masing dan scan barcode berikut. Kemudian baca petunjuk soal dan kerjakan secara individu. Sebelum menjawab soal, silahkan isikan identitas kalian terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk berdoa dan cara menjawabnya yaitu ketikkan jawaban saja pada kolom yang tersedia. Untuk langkah-langkah jawabannya silahkan ditulis di kertas kalian. Kemudian nanti silahkan di-scan dan di-upload pada kolom yang tersedia juga. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tembereng. Nah, anak-anak nanti di rumah jangan lupa untuk mempelajari materi tersebut. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan keluangan waktu anak-anak sekalian untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.